Baik, kita akan coba uji nyali lagi, bikin router Mikrotik API versi 6 tapi bertingkat, ada 2 router Mikrotik. Jadi kira-kira skenario nya kira-kira kayak seperti inilah. Kita punya cloud di sini, cloud. Di sini saya akan pasangkan satu router Mikrotik. Mikrotiknya baru satu, saya harus nambahin lagi satu lagi. Kemudian saya akan pasang lagi satu router Mikrotik lagi, nggak bisa. Jadi saya akan pasang router Mikrotik kedua. Ini saya sambungkan ke cloud. Sementara ini settingannya udah di set semua pakai kagak ada. Ini dia. Oke. Jadi IP basic router Mikrotik sederhana. Ini settingannya udah saya set semua, saya masukin. Jadi ternyata ini harus dimasukkan juga nih satu. Kalau nggak dia nggak ngasih IP nih. Oke. Jadi intinya kita bikin bridge Ethernet 2 sampai 8 jadi bridge. Terus dia dapetin IP versi 6 dari WAN, dari cloud. Cloudnya itu sebenarnya OpenWRT. Ini OpenWRT beneran nyambung ke internet, yang ini OpenWRT nya. Ini dia punya IP ini private FDDD 123456781. Oke. Nah, ini buat dapetin IP-nya. Terus kita set IP bridge 1 dari delegasi yang ada, tapi pakai ini MAC address. UAE ini pakai MAC address. Kemudian kita router advertisement-nya kita set di LAN IP versi 6, dan di ACW server di set juga di LAN IP versi 6. Jadi kita bisa dapat IP dari situ. Jadi ini hanya IP versi 4 aja. Nah, sekarang di router 1 itu saya akan tambahkan router yang ini. Saya akan tambahkan Mikrotik lagi ke sini. Nah, ini caranya. Saya akan masukin lagi Mikrotik, import appliance. Saya masuk ke GNS3, image Mikrotik ini yang versi paling baru, file OVA bisa diambil di mikrotik.com. Next, initialize, make, import. Ini saya kasih nama Mikrotik 2. Namanya diganti aja Mikrotik 2. Oke. Jadi nama sudah diganti Mikrotik 2. Sekarang kita akan masukkan dalam GNS3 makhluk itu, preference, VirtualBox VM. Ini cuma ada Mikrotik 1 sekarang. Kita new Mikrotik 2, finish. Oke. Kita edit. Dia jadi router, bisa di telnet, networknya 8 port, allow GNS3 itu configure, oke. Apply, oke. Kita masukkan ke sini. Oke. Kita akan sambungkan Ethernet 0-nya ke sini. Sorry, salah. Masukin ke sini. Oke. Nanti kita akan uji coba pakai Kali Linux. Kali Linuxnya bisa kita sambungin ke sini, bisa sambungin ke sini. Oke. Untuk uji coba pertama ini saya akan sambungin ke sini aja dulu. Oke. Ini saya on kan dulu. Ini saya on, start. Ini juga saya on juga, start. Oke. Kalau masih off, dia akan nyambung ke Mikrotik 1. Kita ngecek bisa nyambung nggak ke manusianya, ke Ubuntu. Sudah mulai on dia. Mikrotik 2 sudah mulai on juga, sama dua-duanya on. Oke. Ini saya akan masuk konsol.
Nah, admin. Oke, coba kita lihat hypertext address print. Dia punya pull not found. Nah, dia udah dapat sekarang. FDDD 12345678 A00 segala macam ini. Ini dari MAC address nih dapatnya. Dibuat dari MAC address. Makanya kalau di MAC address, jadi tiap komputer IP-nya udah pasti beda karena diambil dari MAC address. Ya. Yeah. Oke. Nah, oke, udah beres urusan itu. Sekarang kita coba pakai Kali Linux, kita start. Kita akan uji coba dulu yang sebelum kita set MikroTik 2, kita cek dulu MikroTik 1 kita bisa nyambung nggak ke sini, ya. If config more. Oke. MikroTik 2 nya ini udah di set supaya hanya bisa IP versi 6 doang, dan harusnya dapat IP dari MikroTik 1 nih sekarang kondisinya, karena dia sambung ke MikroTik 1. Nanti kita akan coba pakai MikroTik 2, bisa nggak ke MikroTik 2. Oke. Ini dia dapat. Ya. Salah deh. 1 2 3 4 5 6. Enter. Secure banget lah. Passwordnya sangat aman. Oke, saya masuk ke terminal di MikroTik sini. Iya, seru. Coba wire-nya kita setting dulu. Kita coba lihat ininya. IP versi 4-nya kita disable udah, versi 6-nya automatic. Oke, apply. Cancel. Ini tutup aja. Ini di minimize. Wah, kayak gini bentuknya. Oke. If config. Ya, nggak dapat IP versi 6. Versi 6 nya nggak dapat. Kacau. Jadi dia nggak dapat versi 6. Parah nih. Coba sini. ND print ND enable 0 IP versi 6 DHCP server print enable numbers 0. Oke, sekarang kita coba lihat lagi IPv6 pull print. Oke, dia udah dapat pull dari sana, DHCP udah diaktifkan. Coba kita pakai MikroTik, kita minta IP. Entah kenapa dia pikir nggak dapat IP nih, bego deh. Turn off, turn on, connect. Tuh dapat ya IP. Coba ping ke FDDD 1234 5678 1. Oke, bisa. Coba kita ping rewel ya rupanya ini. Jadi si Kali Linux rupanya nggak kalau hanya versi 6 dia stres dia. Ping ke FDDD 1234 5678 0 C11B
Iya, ini biasanya routingnya hilang nih, kayak gini. 58 53 92A9 7A88. Nah, unreachable. Nggak tahu kenapa ini. Aduh, mungkin gara-gara versi 4 yang nggak dikasih. Parah banget dia rupanya. Coba. Nah. Beyond scope of source. Nah, masuk nih. Masuk dia. Oke. Jadi, waduh, berarti nggak bisa kalau hanya versi 6 doang. Di kliennya yang blow on. Kliennya blow on soalnya. Dia berharap ada versi 4 juga. Ini kita lagi eksperimen gila, hanya versi 6 doang. Ini saya putus sekarang. Ini kita delete. Sekarang kita ini kita matiin lagi, stop. Oke. Soalnya Kali Linux rewel, kalau dinyalain terus rewel dia. Kali Linuxnya rewel banget nih. Saya akan masuk ke sini. Oke. Sekarang kita akan masuk ke MikroTik 2. Kondisinya masih kosong. Admin. No. Sekarang saya harus package print. Kelihatan versi 6 kondisinya disable. Saya harus system package enable IP versi 6. Oke, kepaksa di reset system, reset no default, yes, yeah. Jadi tiap kali ini saya cuman pencet ketik 1-2 huruf tab, 1-2 huruf tab. Jadi mainnya tab gitu. Kalau ngetik semuanya males. Jadi 1-2 huruf tab buat mastiin aja, 1-2 huruf tab. Jadi bagus, enak banget sih kalau udah biasa pakai command line di MikroTik, udah enak banget. Oke, udah beres. Admin. Ini kondisi kosong MikroTiknya, tapi versi 6-nya udah aktif. Coba kita lihat dulu ya. Udah aktif belum? Cepat. Parah banget ya. Oke. System package print. Nah, versi 6-nya sudah aktif, tidak ada X lagi, tidak di disable, udah aktif. Sekarang kita akan masuk ke sini. Oke. Di sini ada router sederhana, ini ada router yang /48. Ini udah kita lakukan. Oke. Sekarang kita sebenarnya harusnya sama aja sih konfigurasinya. Ini sama sih konfigurasinya. Sama persis. Ini aja nih. Ini saya lagi eksperimen sebenarnya. Kalau saya pakai yang ini gimana nih? Pakai IP publik gitu ya. Tapi ini eksperimennya nggak kita pakai. Jadi sama aja sih, konfigurasinya sama aja. Atau kita bikin sama aja dah biar nggak usah pusing kepala. Jadi sama, routernya sama persis. Saya akan bikin bridge dulu. Di sini bridge-nya akan saya buat. MikroTik 2. Saya akan bikin bridge 6 7 8. Oke. Bridge sudah dibuat. Sekarang saya akan minta IP ke router upstreamnya dia, MikroTik 1, dan juga dia terima router advertisement kalau ada. Oke, dia dua-duanya saya aktifkan. Oke, yes. Buat ngecek caranya dapat IP versi 6 enggak? 6 pull print. Nah, dapat dia. Dia dapat pull. Dia dapat IP juga. Masih keluarga FDDD 123456778. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya kan FDDD 123456778 dari cloud. Dia ngasih ke MikroTik 1. MikroTik 1 bisa ngasih lagi ke bawahnya sih sebenarnya. Jadi kita bisa ini masuk sini, ini masuk sini. Gitu. Jadi bisa sampai kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya jadi enak pakai versi 6 tuh enak banget. Jadi ada pool IP gede, kasih ke bawah, terus kasih lagi ke bawahnya lagi. Sekarang kita set IP LAN kita dari pool yang kita punya dengan MAC addressnya dia. Ini caranya cuma gini aja. Jadi dari poolnya yang dia terima,
jadi kita nggak perlu tahu IP-nya berapa sih. IP-nya nggak usah tahu berapa, pokoknya dari pool kita kasih. Ini MikroTik 2, paste, enter. Oke, kita bisa lihat sekarang IPv6 address print. Ini dia MAC addressnya dia. Oke, from-nya delegation di bridge 1. Oke, sekarang kita router advertisement diaktifkan di MikroTik 2. Caranya cuma ini aja, kita kerjain lagi. ND add interface-nya ke bridge 1, advertise MAC address yes, advertise DNS yes, manage address configuration yes, terus di enable. Copy MikroTik 2, paste. Oke, sekarang biar aman saya akan DHCP saya aktifkan juga, sama persis kayak itu. Jadi ini saya punya dua router yang persis sama. Oke, cuman satu sama lain, satu ada di belakang yang lain gitu. Oke, sekarang udah aktif semuanya. Sekarang kita akan coba pakai Kali Linux-nya, kita on-kan lagi. Di sini Kali Linux akan di-on-kan lagi, start. Cuman ya itu tadi. Ini Kali Linux ada di belakang MikroTik 2 nih sekarang, tidak ada di belakang MikroTik 1. Kita akan coba lihat bisa nggak dia ping ke Ubuntu. Oke, kalau udah bisa ping ya udah nyambung semua jaringannya. Dan ini akan terjadi kalau kita bikin jaringan pakai MikroTik IP versi 6 dengan routernya MikroTik versinya 6. Cuman saya punya masalah karena saya nggak bisa dapat IP versi 6 dari provider. Tunnel juga nggak bisa karena semua providernya sekarang di belakang NAT. Kan pusing saya. Aduh, ISP Indonesia rada-rada juga sih. Oke, ini kita masuk ke sini. Kita coba lihat di sini. Kita buka ini dulu ya. Oh, ini harus itu kecilin dulu. Tuh, ini rewel dia. Ya. Oke. Oh, cuman nih netstat -6 -nr. Oh, dia punya IP ke depan. Coba kita ping fddd 12345678.2.21. Kita bisa nyambung ke OpenWRT di ujung sebelah sana. OpenWRT bisa nyambung. Sekarang kita coba ke ping kagak ada, rese. Ping fddd 12345678.0 C11B berapa itu? 5853 92A9 7A88 11B 5853 92A9 7A88 ping hidup. Jadi lewat dua router dia tetap bisa masuk ke sebenarnya. Coba if config, coba kita dari sini ya, bisa nggak masuk ke sana, clear ping. Cuman takutnya ini routingnya hilang nih. 1234 5678 568FA 40BB 702F A90C. Aduh, IP versi nama stres, panjang IP-nya. Nah, ini routingnya hilang nih. Routingnya hilang. Aduh, parah dah. Tuh kan fail. Jadi kita harus gini lagi. Oh, connect dulu.
Oke. Nah, dia bisa nih sekarang. Karena routingnya hilang-hilang. Jadi ternyata nggak bisa. Kali Linux yang masalah. Kali Linux tidak bisa tanpa IP versi 4. Jadi harus ada versi 4 dan versi 6. Jadi versi 4 buat nipu aja sih. Supaya nggak mati. Oke. Jadi sudah bisa jalan. Dari Kali Linux ini masuk ke Windows 2, masuk ke Windows 1, cloud, masuk ke Ubuntu, nyambung lewat 2 router ini. Caranya delegasi IP aja. Demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana teknik untuk membuat jaringan dengan 2 mikrotik dengan IP versi 6.